Oke, yo guys, jumpa lagi di video kali ini. Sorry banget, jarang banget gue upload YouTube karena ya YouTube effortnya lebih gede untuk bikin ya. Dari kemarin belum sempet, tapi baru kali ini gue sempat upload lagi. Dan mungkin kali ini adalah salah satu video terpenting yang akan gue buat. Kenapa? Karena gue recently baru-baru ini menemukan apa ya, satu pola yang semakin mirip antara tahun 2018 dengan sekarang 2022. Kalian kan pasti tahu 2017 akhir itu kan cycle top Bitcoin, and then kita mengalami bear market sekitar 12 sampai 18 bulan ya. Dari start 2018 Januari kita bear market sampai kita mulai apa ya, memasuki musim gugur sampai musim dingin winter itu sekitar 12 sampai 18 bulan. Nah, kalau kita ngomong cycle yang sekarang kan kita bisa lihat cycle top itu terakhir ada di November 2021, dan ada kemungkinan nih, sekali lagi gue bilang kemungkinan ya, kita juga bisa akan mengalami musim gugur dan musim dingin selama kira-kira 12 sampai 18 bulan kembali sebelum memasuki musim semi, and then ya tentu summer itu selalu dimulai dengan Bitcoin halving. Oke, anyway gini, gue nggak bahas chart kali ini ya, gue nggak bahas technical analysis karena ya gue udah pernah bahas beberapa kali sebelumnya, tapi gue mau ngebahas adanya apa ya, satu pattern secara history nih, secara news gitu. Kayak ada satu pattern yang gue temukan dan buat gue sangat-sangat menarik, dan gue sangat berharap ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Gue pun juga belajar dari sini untuk kalau misalnya nih ya, tentu gini, again gue tuh long term bullish on Bitcoin, sangat long term bullish, tapi at the end of the day ini menurut gue bisa jadi satu acuan yang baik untuk kita bisa menentukan cycle top atau tidak gitu. Nah, oke. Gue start dari chart 2018, di sini kalian bisa lihat ya. 2018 dari peak kita itu drop sampai dengan 84,15%. Dari harga Bitcoin 20.000 lah ya kira-kira, drop sampai lowestnya itu sekitar 3.100-an ya. Nah, tentunya gini, ini kan nggak terjadi dalam satu malam. Ini terjadi melalui serangkaian proses ya. Maksudnya ada tahapannya gitu loh. Nggak tiba-tiba jebret satu kali jebret kejadian nggak gitu. Terus secara time frame, sorry, gue buka lagi. Secara time frame itu terjadi dalam waktu 363 days. Berarti tepat kira-kira setahun ya, 12 bulan dari sejak cycle top. Nah, yang menarik di sini, gue menemukan kayak apa ya? Gue nggak tahu ini sengaja atau enggak, atau sebenarnya ini nggak sengaja, tapi gue ngeliat ini jadi satu pattern gitu loh, bahwa sebetulnya ada serangkaian news ya yang sebetulnya udah kayak FUD gitu loh, udah kayak sesuatu yang apa ya, mendorong terjadinya market crash gitu. Nah, gue akan tunjukin satu persatu. Gue start dari 2018 dulu ya. Kita bisa lihat gue udah apa ya, gue udah susun secara bertahap. Di sini kita bisa lihat di tanggal 17 Desember 2017 nih kan, lihat ya, 17 Desember 2017 itu adalah Bitcoin debuts on the world largest futures exchange. Itu adalah debut pertama untuk Bitcoin CME futures ya. Kalau ya kalian nanti cari sendiri lah ya, gue nggak jelasin Bitcoin CME futures itu apa, kepanjangan nanti. Tapi intinya CME futures itu debut di tanggal 17 Desember 2017 ya. Kita tandai ya. 17 Desember 2017 itu ada di sini. Ini benar-benar marks the cycle top ya. Kalian bisa lihat tepat di ujung di sini, kalian bisa lihat nih. Ini udah kayak benar-benar apa ya? Top sign gitu loh daripada Bitcoin cycle. Gue tandai di sini ya, Bitcoin CME Futures Launch. Oke, ada di sini. Di tanggal 17 Desember 2017, dan ini bener-bener cycle top, bener-bener persis di pucuk. Orang yang nge-short di sini itu udah cuan mampus. Oke. Nah, setelah Bitcoin CME Futures launch, lanjut ada peristiwa yang sebetulnya similar dengan apa? Dengan Luna nih yang baru-baru ini kejadiannya, itu apa, BitConnect hack. Nah, ini kalian lihat nih, BitConnect hack setara dengan ini bukan hack lah ya, ini scam lebih tepatnya. Kalau Luna itu kan katanya karena attack ya, dari siapa, katanya dari BlackRock, dari Citadel ya. Gue nggak terlalu pusing lah ya, karena itu jadi konspirasi, dan buat gue konspirasi itu cuman apa ya, itu udah kayak apa ya, udah kayak teori-teori yang bisa memuaskan keinginan kesenangan kita aja gitu, tapi proofnya menurut gue nggak ada gitu, terlalu sulit dibuktikan lah, walaupun secara logik make sense ya. Nah, kalian bisa lihat
ada BitConnect scam ya senilai 2,4 miliar US dollar, dan itu terjadi, kalian bisa lihat ini, gue buka ini datanya. BitConnect scam itu terjadi di 17 Januari 2018. Kalian lihat nih, 17 Januari 2018 BitConnect shutdown and BitConnect harganya langsung drop 92%. Ya, langsung tuh. Secara chart itu juga langsung kayak gini nih. Itu mirip banget sama Luna chartnya, kalau kalian cari historinya ya. Itu mirip banget sama Luna chartnya. Oke, jadi dia itu shutdown di 17 Januari 2018 ya. Sekali lagi kita cek di chart 17 Januari ya. Benar kan ya, 17 Januari 2018. Di mana 17 Januari? Nah, itu di sini nih. Kalian bisa lihat ini 17 Januarinya. Nih gue tarik garis, gue connect di sini. Nah, kalian bisa lihat setelah 17 Januari jebret langsung drop dalam banget kan. Kurang lebih ya nggak sama kayak Luna. Luna lebih parah sih. Tapi ya ini udah kayak ada serangkaian peristiwa yang similar lah. Kan misalnya ada BitConnect scam, gue sambungin di sini. Lalu yang ketiga itu adalah sebetulnya salah satu peristiwa yang juga apa ya, sampai sebelum 2022 kemarin, ini adalah largest cryptocurrency hack ya yang terjadi itu di 2018. Coincheck, kalian lihat deh, Coincheck itu adalah exchange asal Jepang. Kayak Binance itu kan dari China gitu ya, atau Huobi gitu ya. Terus ada macam-macam, Bitcoin, Huobi, FTX itu kan exchange. Nah, Coincheck ini adalah satu exchange yang dulu itu salah satu yang terbesar dan berasal dari Jepang waktu itu ya. Dan Coincheck ini waktu itu dihack itu senilai, kalian bayangin 532 juta dolar hacknya. Ngeri banget gak? Itu terjadi di tanggal 29 Januari 2018. Mark lagi date-nya. Mana nih? 29 Januari nih. Ini 29 nih, kalian bisa lihat yang terjadi setelahnya. Itu drop langsung dalam banget. Nih ya, gue tandai lagi di sini. Ini adalah Coincheck hack. Oke? Nah, kalian bisa lihat. Ini udah kayak peristiwa-peristiwa yang tanking market gitu loh. Ya, kalian bisa lihat Bitcoin CME Futures langsung tanking market. Kok nggak keklik? Di sini, jebret langsung turun. Terus ini, gue tanda ini aja. Ini gara-gara efeknya si CME Futures. Ini gara-gara efeknya apa? BitConnect ya. Ini gara-gara efeknya Coincheck, kalian bisa lihat. Ada 3 peristiwa penting yang kayak apa ya? Menandai apa ya? Udah kayak ya udah marks the cycle top dan membuat Bitcoin itu langsung apa ya? Kalau bahasa gue itu jadi tidak bergairah lagi di market gitu loh. Bener-bener apa ya? Pelan-pelan membuat minat masyarakat terhadap Bitcoin melemah, trustnya market juga hancur, sama lah kayak Luna kemarin. Itu banyak banget orang yang kehilangan duit dan akhirnya trustnya di cryptocurrency itu drop gitu. Cuman tentu ini bukan yang kayak jebret langsung turun ke bawah, karena kalian bisa lihat setelah peristiwa itu ya, kripto itu stagnan untuk periode yang cukup panjang nih. Kalian bisa lihat nih, sempat balik lagi terus stagnan cukup panjang dari sini ke sini. Kalian bisa lihat sorry nih, stagnan cukup panjang sampai dengan berapa nih ya, again seperti yang gue bilang, dari cycle top 12 sampai 18 bulan. Nah, jadi ada 3 peristiwa penting di tahun tersebut, ada yaitu apa? Bitcoin CME Futures launch, BitConnect scam, dan juga Coincheck hack ya. Nah, yang menarik adalah di tahun 2022 peristiwa apa aja yang terjadi? Yuk kita cek sama-sama. Ini kan again, ini kan chartnya. Ini kan cycle top nih, kalian bisa lihat nih ya, di tanggal sekitar minggu kedua November lah ya. Ini udah kayak cycle top pas waktu itu Bitcoin sempat piercing ke 69.000. Apa aja yang terjadi? Gue udah punya summary-nya juga. Yang pertama itu adalah, kalian bisa lihat, ini adalah FunEgg Bitcoin maksudnya ini Bitcoin ETF. Bitcoin ETF FunEgg itu launch ya. Itu launchingnya di tanggal berapa? 16 November 2021. Kodenya XBTF. Kalian bisa lihat nih ya. Ini apa nanti kalian research sendiri ya. Gue nggak jelasin satu persatu. Tapi kalian bisa lihat 16 November marks peristiwa launchingnya Bitcoin FunEgg ETF. Oke, kita tandai nih di manakah 16 November itu. Nah, ini di sini nih. 16 November 2021. Di sini ya, tepat ya. Tentunya tapi gini, oke, gua tandai dulu. Sorry. Delete dulu. Ini dia. Oke. Gue panjangin dikit ya. Kayaknya soalnya ini bakal agak panjang nih. Nah, ini dia.
gue tandai dulu. Ini adalah FunEgg Bitcoin ETF launch. Oke, ini peristiwa pertama. Kalian bisa lihat di 2017 juga ada launching nih Bitcoin ETF ya. Waktu itu tapi CME Futures ya. Sekarang dari FunEgg. Ya, terus yang kedua, peristiwa berikutnya ya yang ada di tahun ini adalah apa? Kalian bisa lihat itu adalah Ronin Network Hack. Gue udah pernah bahas ini di TikTok. Ini hacknya Axie Infinity yang katanya pelakunya itu Lazarus Group dari Korea Utara. Gue udah pernah bahas ini, kalian udah tau lah, gue nggak bahas lagi. Tapi Ronin Network ini itu adalah yang menandai hack. Jadi apa ya, sebelumnya itu kan Coincheck Exchange hack itu yang menjadi hack terbesar sepanjang masa. Tapi untuk saat ini hack terbesar sepanjang masa di kripto itu adalah Ronin Network hack. Kalian bisa lihat nilai kerugiannya $600 juta yang dihack. Dan ya pelakunya pun katanya confirm ya, si Lazarus Group dari Korea Utara itu bener-bener apa ya, hacker group yang run by the North Korean state. Jadi memang apa ya, kalau yang gue baca itu organisasi resmi gitu loh, under pengawasan pemerintah gitu. Ngapain dia ngehack, dana buat apa, gue nggak tahu, no idea, itu konspirasi lagi ya. Cuman kalian bisa lihat hacknya ini terjadi tuh sebenarnya di tanggal 29 Januari ya 2022. Ini berita tanggal 30, tapi sebetulnya Ronin hack when, kalau kalian cek ya, ini March 29th, kalian bisa lihat. March 29th, 29 Maret itu benar-benar terjadi Ronin hack. Oke. Nah, kita tandai lagi nih di chart. Maret berapa tadi? Sorry, Maret 29. Kita cari Maret 29. Nih ya. Nah, nih Maret 2000 Maret. Nah, gue tandai lagi. Ronin hack. Ya, kalian bisa lihat efeknya setelah itu juga ya, market turun ya. Market turun setelah peristiwa si Ronin hack itu. Nah, terus yang terakhir yang baru-baru ini yang paling hangat tentu apa? Luna Attack ya. Kalau kalian perhatiin itu sebenarnya start dari tanggal 9. Itu bener-bener start dari tanggal 9 Mei 2022. Itu bener-bener serangannya mulai terjadi dan ya udah secara bertahap terus-menerus deh itu drop selama sekitar 2 sampai 3 hari. 48 sampai 64 jam itu udah makin hancur. Ini gue nggak usah bahas ya, Luna Attack ya. Ada yang bilang sebenarnya Luna ini memang dari awal total scam ya. Sebenarnya udah ada beberapa tweet di Twitter yang bahas dari sekitar November 2021 bahwa Luna ini adalah biggest Ponzi sepanjang masa ya. Tapi kalian ini ya, karena gini, memang dia dari awal udah nggak setuju tentang konsep UST itu peg dengan Luna, itu buat dia udah biggest Ponzi, udah ngaco banget gitu. Itu dua-duanya bener-bener double print money out of thin air gitu. Nah, tapi gue nggak bahas itu lebih dalam, kalian pelajari sendiri aja. Tapi again, ada 3 peristiwa penting yang terjadi di tahun 2022 ini, yaitu FunEgg Bitcoin ETF launch, Ronin hack, dan juga Luna Attack ya. Yang mana tiga-tiganya memang udah kayak mark cycle top lagi. Kalian bisa lihat setelah peristiwa ini Bitcoin drop dan drop. Ini yang paling parah nih, Luna Attack. Oke. Jadi again, gua move ke weekly dulu supaya kita bisa lihat sama-sama. Nah, kita bisa lihat nih 3 peristiwa, yaitu CME Futures launch, similar dengan FunEgg Bitcoin ETF launch, terus BitConnect scam. Ini gue samain dengan Luna Attack ya, karena ini mirip banget sebetulnya. Kalau kalian lihat chartnya tuh mirip banget, ntar gue cari. Terus Coincheck hack ya, hack juga Ronin hack ya. Jadi ada scam, hitungannya ya. Udah kayak ada 3 peristiwa, yaitu ETF launch, terus ada kripto yang scam, dan ada kripto yang dihack. Ini juga sama, ETF launch, ada kripto yang scam, ada kripto yang dihack. Itu udah kayak apa ya? Udah kayak cycle gue bilangnya gitu loh. Udah kayak apa ya? Udah kayak memang didesain sedemikian rupa ya. Mungkin oleh para whales, gue nggak tahu lah ya. Atau gue nggak tahu. Tapi gue nggak tahu. Gue percaya ini udah kayak grand design sih. Terlalu mirip soalnya gitu. Udah kayak sedemikian rupa didesain supaya ya ini marks the cycle top and then tanking market, dan tanking juga kepercayaan kalian semua terhadap cryptocurrency, bahwa kripto itu scam dan lain-lainnya gitu loh. Again, kalau memang benar ini ya, maka yang terjadi adalah prepare aja the coming months. Menurut gue nggak akan ada media lagi yang bicarain kripto. Terus minat kalian terhadap kripto juga udah drop setengah mampus. Kalian juga kasarnya gini ya, udah mungkin nggak interest lagi dengan konten kreator kripto seperti gue gitu, karena
apa sih lu bahasin scam dulu gitu. Karena memang menurut gue yang terjadi juga di 2018 seperti itu. Ketika Bitcoin drop gila-gilaan ya, itu sampai kalau kalian lihat Google Trend ya, gue bukain Google Trend ya. Ini Google Trend udah kayak marks cycle top juga nih ya. Kita search Bitcoin ya, search term kita move ke worldwide, terus kita custom time range-nya ya, dari udahlah all aja lah ya, kita buka semua nih 2004 sampai present ya. Kalian bisa lihat ini Desember 2017 market cycle top. Maksud Google Trend ini apa? Anyway, Google Trend ini adalah Google ini kan search engine ya. Jadi setiap ada ini udah kayak satu bank besar ya. Kalau misalnya seberapa banyak orang yang search keyword Bitcoin gitu loh. Kalian bisa lihat topnya itu di Desember 2017 orang yang search Bitcoin. Habis itu minat Bitcoin di masyarakat tuh drop setengah mampus, drop banget. Kalian bisa lihat drop gila-gilaan. Kasarnya gini, di Desember 2017 ibaratnya gini ya, dari sekitar Agustus ya sampai Desember, wah banyak orang yang bicarain Bitcoin. Habis itu jebret, market crash, nggak ada yang ngomongin Bitcoin lagi. Sama juga kalian bisa lihat di sini ya. By Google Trend ya udah kayak cycle topnya itu sebenarnya ada di Februari 2021 ya. Tapi ya menurut gue ini udah irrelevant lah ya, gue nggak bahas ini. Tapi intinya kalau memang ini benar ya, ini kita benar-benar officially masuk masa musim gugur dan winter, menurut gue in the few coming months ya, kalian semua nggak akan tertarik lagi bicarain kripto ataupun koin apa nih yang berpotensi. Udah nggak tertarik karena trust kalian terhadap this cryptocurrencies, blockchain teknologi akan semakin rendah. Dan mungkin inilah yang diharapkan para whales gitu loh. Diharapkan para apa ya, gue nggak tahu lah ya orang-orang di balik sana yang gue juga mungkin nggak tahu, tapi ya yang kayak menurut gue udah kayak create grand design ini untuk apa ya, udah kayak ngeriset cycle-nya lagi supaya orang nggak ada orang yang ngomongin. And then ketika orang mulai panas ngebicarain lagi, ya market dihancurin lagi. Untuk apa? Gue prihatin sih karena gue ngeliat banyak sekali orang-orang baru yang nyemplung di market itu justru kasar gini ya, orang tuh baru pada nyemplung justru ketika udah masuk musim gugur gitu loh. Ketika lagi panas-panasnya mereka baru nyemplung gitu. Tapi justru untuk kalian semua yang nonton video ini, I warn you. Ketika justru minat masyarakat sangat rendah, nggak ada media yang ngomongin cryptocurrency, disitulah waktunya kalian beli secara psikologi. Ketika nggak ada yang berminat, disitulah waktunya kalian harusnya dollar cost average. Kira-kira seperti itu. Nah, anyway gimana guys? Menurut kalian ya, apakah ini valid yang gue share ke kalian, ini valid bahwa memang sebetulnya ini satu grand design untuk tanking market, atau ini kebetulan aja? Kalau gue sih ngeliatnya ini udah kayak satu grand design luar biasa hebat sih untuk tanking market gitu, karena terlalu apa ya, kalau dibilang kebetulan buat gue gak ada yang kebetulan sih. Ini udah kayak terlalu aneh. Kira-kira itu yang gue mau share hari ini. Oke, kalau ada pertanyaan yuk kita discuss, kita ngobrol-ngobrol, and see you in the next video. Bye-bye.